Jakarta Pertamina Enduro. Selamat malam Pak Widi Trioso. Selamat malam Mbak Anita, selamat malam pemirsa Nusantara TV yang kami banggakan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami Pak. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu untuk Jakarta Pertamina Enduro tentunya ya sudah menjuarai Proliga back to back. Terima kasih, Alhamdulillah kami diberi rezeki untuk bisa mempertahankan juara Proliga dari musim lalu. Karena mempertahankan katanya lebih sulit daripada merebut. Alhamdulillah kita bisa mempertahankan jadi back-to-back champion tahun 2026. Nah, ini berbicara memang untuk mempertahankan sesuatu, apalagi juara begitu ya Pak, tentunya tidak mudah. Boleh di-share atau dibagikan kepada kita kunci sukses untuk kemenangan back-to-back ini apa nih Pak? Karena pastinya kan membidik hat-trick nih, seperti apa rencana besar untuk mewujudkannya? Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena untuk tim Jakarta Pertamina Enduro itu kan tim yang dibentuk sebenarnya berdasarkan kontrak musiman atau berdasarkan surat tugas, surat perintah dari direksi atau manajemen Pertamina Persero, kemudian menunjuk CDM, Chief Demission, dan Chief Demission membentuk organisasi yang setiap tahun terdiri dari seluruh manajemen ofisial dan seluruh pemain serta pelatih dan ofisial lainnya serta pendukungnya. Jadi untuk itu kami ucapkan terima kasih bahwa dengan seluruh kekompakan tim mulai dengan support dari direksi manajemen Pertamina Persero dan anak perusahaan holding dan subholding, kemudian bekerjasama dengan klub-klub yang ada di Indonesia ini, kita bisa memiliki suatu squad yang terdiri dari pemain-pemain profesional, baik senior, timnas maupun yang muda, dan ditambah dengan pemain asing yang kita pada tahun sebelumnya itu menggunakan pemain asing pada putaran 1-2 itu 2 pemain asing, kemudian pada babak final four atau playoff itu 2 pemain asing. Pada tahun ini kita pada putaran 1-2 menggunakan pemain asing 2, kemudian pada saat memasuki final four atau playoff kita menggunakan 1 pengganti pemain asing, sehingga kita dalam skuad kita adalah totalnya itu untuk lokal dan pemain asingnya total sekitar 19. Demikian. Oke, apakah dengan penggunaan pemain asing ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan rencana hat-trick ini Pak? Ya, yang jelas karena ketentuan dari PBVSI itu untuk Proliga diwajibkan menggunakan pemain asing 2 dan minimal 1, dan itu pergantiannya untuk musim tahun lalu maupun musim sekarang itu pada saat sebelum masuki babak final four. Tentunya pada putaran 1-2 tidak mudah bagi seluruh tim untuk bisa berebut mendapatkan posisi atau lolos di babak final four. Untuk itu pada saat yang pertama dengan kuat pemain lokal yang cukup solid, karena sebagian besar adalah pemain lokal yang pada tahun lalu terdiri dari berbagai klub yang di Indonesia. Kemudian begitu memasuki final four, alhamdulillah sudah bisa lolos. Kami mencoba untuk meningkatkan performanya karena juga dilakukan oleh tim-tim lain dengan mengganti pemain asing 1, yaitu Irina Voronkova. Yang sebelumnya itu pemain asing kita adalah Hyana Serban dari Rusia dan Wilma Salas dari Kuba. Kemudian untuk final four-nya yang Hyana Serban kita ganti dengan Irina Voronkova. Memang dia pemain kelas dunia yang grade A. Alhamdulillah kita bisa merebut kembali atau mempertahankan gelar Proliga 2026. Oke, selain penggunaan pemain tentunya ya, baik itu pemain asing maupun pemain lokal yang berpotensi, tentunya pelatih juga menjadi kunci penting Pak. Nah, menurut kabar nih, apakah pelatih Bulen Karsioglu ini yang sudah sukses mengantarkan JPE back to back juara, kabarnya nih akan mundur Pak. Seperti apa nih klarifikasi atau mungkin konfirmasinya Pak? Iya, sebenarnya banyak sekali isu-isu atau rumor-rumor di luar yang perlu diklarifikasi. Menurut
informasi maupun catatan kami belum ada isu itu mengenai penggantian pelatih. Kemarin pada saat penerimaan dari Direktur Utama Pertamina dan atas kemenangan tim JPE itu setelah disampaikan bahwa Direktur Utama maupun Komisaris Utama serta manajemen Pertamina Holding ingin tetap mempertahankan slot yang ada, tentunya dengan harapan tidak banyak perubahan, termasuk dari pelatihnya. Namun demikian itu tergantung karena di Pertamina ini kita tidak punya klub binaan yang sama tiap tahun. Setiap tahun kita harus melakukan kontrak kerjasama dengan klub-klub. Kebetulan kemarin kita kontrak kerjasama dengan klub TNI AL itu selama 2 tahun. Kemudian dengan klub yang lain seperti Vita Solo, kemudian Bank Jatim, di mana ada Mega di situ, kemudian juga klub lainnya, itu kita hanya setahun. Dan kebetulan tahun ini berakhir, oleh karena itu kami masih memerlukan lagi surat tugas atau surat perintah dari direksi untuk membentuk apabila memang diturunkan surat itu, tim baru lagi untuk periode Proliga 2027. Nah, kuncinya dari Proliga ini kan tidak hanya sekedar latihan atau bertanding, namun belanja pemain juga sangat menentukan. Apabila cukup waktu untuk belanja pemain, mencari pemain lokal, apakah mempertahankan yang lama atau dengan sedikit perubahan sekian persen untuk lokal, kemudian mempertahankan asing yang sebelumnya, pemain asing, atau menggantikan pemain asing yang lain lagi, itu juga menentukan untuk menyiapkan suatu squad atau tim yang cukup kuat untuk menghadapi minimal untuk mencapai target final four dulu atau playoff pada saat putaran 1, putaran 2. Selanjutnya baru kita akan mikir untuk mencapai target grand final. Demikian. Baik, ini memang menarik kalau kita berbicara mengenai dinamika pemain ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan Megawati nih Pak setelah mengantarkan atau berkontribusi bagi Jakarta Pertamina Enduro untuk menjuarai Proliga 2026 ini, apakah akan dipertahankan ataukah ada informasi baru? Kabarnya akan balik ke Korea apa gimana ya Pak? Ya, sebenarnya kalau seperti yang saya sampaikan, itu karena kontrak dengan klub-klub yang lain, termasuk klub Bank Jatim, di mana Megawati bernaung di dalamnya, itu perjanjian kita per tahun. Untuk itu, apakah yang bersangkutan itu tahun 2026 akhir ini atau 2027 nanti akan bisa bergabung ke Pertamina lagi atau ke tim lain, itu kami harus melakukan pendekatan lagi dengan klubnya, yaitu klub Bank Jatim. Oleh karena itu, kepastian mengenai bahwa Pertamina Enduro itu akan mengikuti lagi, kami segera akan melakukan kontak dengan klub-klub yang ada di Indonesia ini. Salah satunya juga tadi itu klub Bank Jatim, kita akan melakukan kerjasama dulu, apakah yang bisa rilis atau bisa diperbantukan untuk memperkuat tim Jakarta Pertamina Enduro dengan formasi yang tetap, yaitu termasuk Megawati atau pemain lainnya, itu merupakan nanti dalam isi perjanjian kita dengan klub Bank Jatim. Jadi itu mohon maaf bukan domain kami menjawab, karena itu haknya dari pihak klub Bank Jatim maupun Megawati yang bersangkutan sendiri, apakah tetap bermain di Indonesia atau di Korea atau di tempat lainnya. Yang jelas kalau untuk kesediaannya termasuk pelatih kita, Coach Bulen yang sudah punya pengalaman sekitar 28 tahun jadi head coach di seluruh dunia, kita mempunyai kerjasama yang baik, tidak ada isu kemarin bahwa dia akan mengundurkan diri atau ke tempat lain. Sejauh ini kesannya masih baik, dengan masih berharap apabila tidak ada ral melintang masih menginginkan untuk bisa bergabung lagi di masa mendatang. Oke, tentunya kita harapkan Megawati bisa terus berkontribusi untuk Indonesia ya Pak ya. Tapi ini ada info juga nih Pak kemarin bahwa ada agen pemain asal Korea Selatan nih yang sempat menyaksikan Megawati di final Proliga di Yogyakarta. Ini apa sudah ada konfirmasi kalau mengenai ini Pak? Apakah mungkin dengan hadirnya ini artinya JPE bisa saja menjadi klub terakhir bagi Megawati di Indonesia?
Ya, memang banyak bertanya-tanya mengenai itu karena juga beliaunya itu teman Megawati main, ya, pemain yaitu setter dari Korea, kemudian juga manajernya datang ke hotel kami, bahkan hadir pada saat bertanding di Surabaya waktu itu, hanya isunya apakah ingin mendukung Megawati pada saat bertanding, melihat permainannya, karena kedekatan Megawati dengan pemain Korea itu sangat erat dan sangat bagus sekali, sehingga pada saat Megawati berlaga itu mereka ingin hadir untuk mendukung dan juga memberikan semangat. Namun setelah itu apakah ada pembicaraan lainnya? Mohon maaf kami tidak mengetahui hal itu. Itu merupakan masih rahasia barangkali, atau mungkin itu hak pribadi daripada Megawati sendiri maupun klubnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Widi Triyoso, manajer Jakarta Pertamina Induro sudah bergabung bersama NTV Sport hari ini. Konfirmasinya dan informasinya sangat berguna sekali bagi para pecinta Proliga di Indonesia. Selamat malam Pak, terima kasih. Kita bertemu di lain waktu. Selamat malam, terima kasih. Baik pemirsa, dan informasi tadi sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di NTV Sport hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan NTV Sport. Saya Anita Mai, pamit undur diri. Have a good night. Sampai jumpa.